Salam sehat dan selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Terkhusus bagi saudara-saudaraku warga jemaat GPIB Immanuel Semarang yang ambil bagian dalam jam ibadah keluarga pada malam hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sektor yang sementara ini ditayangkan secara virtual, mengingat pandemi yang semakin marak. Kiranya tayangan ini dapat tersaji dengan baik di rumah dan ibadah pun berjalan dengan hikmat. Pelayanan firman malam hari ini akan saya sampaikan sebagai pelayan firman dan kami mengucapkan selamat beribadah. Kiranya kita terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan oleh karena pertolongan Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak. Jemaat, marilah kita berdiri, kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 453, baitnya yang pertama. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiada boleh dibawa, naikkan doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan yang Engkau karuniakan dalam hidup rumah tangga dan keluarga kami. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga selesainya. Amin. Kita naikkan pujian kembali dari Kidung Jemaat 452, baitnya yang pertama. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu pintanya, Ia tak menolaknya. Tibalah kita sebentar akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami memohon hikmat-Mu. Berilah kami pengertian untuk maksud-Mu atas firman yang kami baca. Amin. Jemaat, kami jemput berdiri untuk kita sama-sama membaca pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6 pada ayatnya yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Jemaat, kami persilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada Rabu yang lalu, ketika kita bersama-sama beribadah pada ibadah rumah tangga, bacaan bagi kita yang terpilih terkait dengan hal tetaplah berdoa atau tekunlah berdoa yang terambil dari surat Paulus. Pada malam hari ini pun, kita akan diajak untuk menggumuli kembali bagian dari bacaan tentang berdoa dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 11 yang merupakan bagian daripada doa Bapa kami. Saudara, pada pembacaan kita dari Matius pasal 6 ayat 11 ini, di situ diberi tema dalam Sabda Gunadarma Krida, mintalah secukupnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil Matius ini memaparkan apa yang kita kenal dengan kumpulan dari ucapan Tuhan Yesus yang ada di kelompok perikop khotbah di bukit. Pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7. Dan pembacaan kita pada malam hari ini terkait dengan masalah atau hal yang diajarkan Tuhan Yesus tentang berdoa atau sembahyang. Saudaraku yang kekasih, dalam pemahaman yang kental dengan keyahudian di tulisan Matius ini, Matius memaparkan di dalam perikop di khotbah di bukit ini, khususnya bagian daripada yang kita baca ini, itu ada 3 tugas pokok hidup yang baik dalam keyahudian yang menjadi sokong guru yang harus dilakukan. 3 tugas pokok itu adalah bersedekah, doa atau sembahyang, dan puasa. Malam hari ini kita berbicara atau mengulas, membahas, menggumuli tentang hal berdoa, di mana bagian yang kita baca tadi pada pasal 6 ayat 11 itu adalah bagian daripada kalimat yang tertuang dalam doa Bapa kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sepintas ke atas di dalam pasal 6 ayat 1, di sana seakan-akan ada suatu hal yang dikritisi oleh Tuhan Yesus tentang hal berdoa yang dilakukan oleh banyak orang Yahudi, terkhusus oleh para imam dan para ahli Taurat barangkali. Di sana terkait tentang berdoa itu, Tuhan Yesus merasa perlu untuk memberi suatu kritisi, dan sekaligus tidak hanya memberikan suatu kritisi, tetapi di situ juga dia mengajarkan bagaimana berdoa yang benar. Dan doa itulah yang kita lihat bahwa judulnya di situ kita kenal, sebenarnya tidak ada judulnya yang pasti, tapi kita menyebutnya dengan doa Bapa kami. Jangan kita terjemahkan dalam bahasa daerah ya. Kalau logat-logat daerah ketemu dengan orang Manado akan repot kita. Doa kita pe Bapa. Orang Maluku bilang, katong pung papi pung doa. Jadi
terjemahannya jadi salah. Nah, saudara, perlu kita pahami dulu di awal bahwa dalam agama Yahudi, dalam ibadah Yahudi sampai kepada zaman Yesus itu hampir tidak ada peristiwa kehidupan yang tidak memiliki doanya. Ada doa sebelum makan, ada doa sesudah makan, sebelum tidur, sesudah makan, sesudah tidur. Doa tentang bekerja, tentang pagi, siang, dan malam ada doanya sendiri. Mengucap syukur, mempersembahkan bakaran dan persembahan-persembahan lainnya. Itu ada doa-doanya. Dan doa-doa itu memang bagi kehidupan keagamaan pada masa itu ditulis secara terperinci. Dan ketika kita menaikkan doa-doa, khususnya bagi ketika kita harus melakukan ibadah di bait atau di tempat-tempat ibadah, atau pada saat kita memberikan pengorbanan atau kurban di bait Allah, oleh para imam ada doa-doa khusus yang harus dibacakan, tidak boleh salah dari awal hingga akhirnya. Saudara, banyak doa-doa pada ibadah Yahudi yang rumusannya itu memang terperinci dan sedikit agak panjang. Di mana itu doa harus terucap tanpa boleh salah. Dari kalimat awal sampai kepada kalimat akhirnya. Doa atau sembahyang dalam agama Yahudi, dalam tradisi ritual Yahudi, itu harus disampaikan dengan ucapan sesuai dengan rumusannya kepada Tuhan, Adonai, yang menjadi tujuan doa tersebut. Tetapi rupanya ketika kita membaca kritisi Tuhan Yesus di awal pembacaan kita pada pasal 6 ini, kita lihat Yesus ternyata mengetahui bahwa para imam, khususnya para pendoa di rumah-rumah ibadah, itu sering sekali melakukan hal pembacaan doa atau berdoanya itu sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan, dan pada akhirnya mengurangi atau menghilangkan makna daripada doa itu. Oleh karena itu di dalam pasal 6 ayatnya yang kelima itu dikatakan situ, dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena begitu terperincinya rumusan doa dan jelimetnya cara-cara atau sikap yang harus diambil di dalam doa-doa khusus di rumah-rumah ibadah, itulah yang membuat pada akhirnya para pendoa, para imam khususnya, itu sudah kehilangan arah dan makna daripada doanya. Arah atau tujuan doa yang harus ditujukan kepada Tuhan dengan sikap merendahkan hati seperti yang diajarkan di dalam keyahudian itu bergeser atau sengaja barangkali digeser sehingga menjadi sesuatu yang formalitas yang harus dilihat orang untuk dilihat orang lain. Doa terperinci dalam agama Yahudi oleh imam pendoa kehilangan fokus kepada Allah, dan dalam maknanya pun sering sekali tidak lagi sesuai dengan apa yang mau didoakan. Pendoa lebih cenderung untuk mengambil sikap untuk pujian diri sendiri. Ketika dia menghadapkan doa umat kepada Tuhan, dia tidak dalam kesadaran sikap yang penuh kerendahan hati. Hal berdoa seperti itulah yang ditegur oleh Yesus dalam pasal 6 ayat 5 tadi. Tetapi dalam hal ini kita lihat Tuhan Yesus tidak hanya menyalahkan sikap doa para pendoa, tetapi dia mengajarkan tentang berdoa
yang benar itu. Oleh karenanya lah dia memberikan suatu pengajaran doa yang kita kenal dengan doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami yang disajikan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus ini mempunyai dua tekanan. Dua tekanan yang diberikan dalam doa Bapa Kami ini secara khusus perlu untuk dipahami oleh umat Yahudi, perlu untuk dimengerti dan diberlakukan oleh para pendoa. Pertama, penekanannya adalah harus diingat bahwa doa dipersembahkan kepada Allah Bapa. Kedua, Allah Bapa sebagai alamat doa itu adalah selalu setia menjawab dengan penuh kasih sebelum kita siap mengucapkannya. Itu dua hal yang ditekankan. Alamat doa dipersembahkan kepada Allah, dan kita harus yakin pula bahwa Allah itu adalah Allah yang setia menjawab dengan penuh kasih sebelum kita memintanya. Ini yang mau ditekankan Yesus dari doa itu. Oleh karenanya dia mengajarkan tentang doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Ada sikap yang betul-betul mengenal, menghormati kepada siapa dia menyampaikan doanya. Ada sapaan Bapa kami. Bapa sudah mewakili daripada segala kuasa dan kepentingan atau kebutuhan hidup. Karena Sang Bapa inilah sebagai pemenuhannya. Saudara, secara khusus dalam bacaan kita hari ini, di situ dikatakan secara pendek sekali sebenarnya. Di situ di dalam ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, dari kalimat ini ada kata yang terkait hal meminta makanan hari ini secukupnya. Pertanyaannya, makanan itu makanan jasmani atau rohani? Makanan apa yang diminta? Rotikah, ikankah, atau apa? Terus kemudian apa arti kata hari ini? Dan apa serta bagaimana maksudnya dengan secukupnya? Jadi paling tidak 3 hal pertama yang akan kita lihat. Perkataan makanan, perkataan hari ini, dan secukupnya. Saudara, kalau kita melihat terjemahan di dalam bahasa yang dipakai di situ, disebut kata makanan. Makanan ini menunjuk kepada segala sesuatu kebutuhan hidup manusia. Berarti kesimpulannya bahwa makanan itu bukan hanya roti, tetapi apapun yang dibutuhkan kehidupan ini diminta kepada Allah. Untuk secukupnya diberikan. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi oleh karena itu, ketika kita berdoa meminta makanan, kebutuhan kehidupan kita yang kita perlukan kepada Tuhan, mintalah secukupnya. Secukupnya itu secara sederhana, jangan sesuka hati kita memerintahkan Allah, memerintahkan Tuhan, memenuhi Tuhan, aku butuh mobil, butuh pesawat, butuh makan enak. Kira-kira makan enak itu A, B, C, D kita perinci, kita dikte Tuhan untuk memenuhi. Dan juga kadang-kadang kita berbicara tentang secukupnya itu adalah sesuai dengan keperluan kita. Tidak untuk hari ini saja. Untuk besok, 10 bulan yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Bahkan kita minta juga Tuhan untuk mengamankan kebutuhan hidup kita sampai 2-3 generasi ke belakang.
Jadi saudaraku, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan secukupnya itu adalah sesuai dengan kebutuhan hidup seutuhnya. Kebutuhan hidup jasmani rohani. Oleh karena memang kebutuhan hidup jasmani rohani inilah yang dinampakkan, yang dihadirkan dalam arti keselamatan yang Tuhan Yesus hadirkan bagi kita. Jadi kita berbicara tentang kehidupan, tidak hanya kehidupan sekarang. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, dan Yesus itu menghadirkan keselamatan. Kita lihat bagaimana dia pertama sekali mulai dari Galilea sampai ke Yerusalem mengemban tugasnya itu. Keselamatan seutuhnya itu meliputi adalah memberikan makanan, arton, roti untuk kebutuhan jasmani para pengikutnya. Saudara, begitu juga untuk kebutuhan jasmani daripada orang yang sakit. Dalam perjalanannya dia banyak memberikan kesembuhan, penyembuhan terhadap sakit penyakit yang dialami oleh manusia. Tidak hanya sakit jasmani, yang sakit jiwa pun dia berikan perhatian. Dia berikan kebutuhan, yaitu dia kembali menjadi waras, sehat. Kebutuhan hidup yang real, yang dibutuhkan oleh manusia. Itulah bagian daripada keselamatan yang seutuhnya atas manusia yang dihadirkan oleh Yesus. Jadi keselamatan itu tidak hanya berbicara tentang kerajaan Allah yang akan datang. Kita menjadi tempatnya di sana. Tapi kita lihat bagaimana kehadiran Yesus itu secara real, menjamah, menjentuh jiwa-jiwa yang membutuhkan keperluan hidupnya. Saudara, dia menyembuhkan tubuh yang sakit, kondisi cacat tubuh dipulihkannya, jiwa pikiran yang rusak, serta roh kita juga dikuatkannya. Harapan kita juga dikuatkannya, diteguhkannya. Doa permohonan kepada Allah tentang makanan secukupnya ini hendak mengingatkan kepada pendoa bahwa Allah memelihara dan memperhatikan kebutuhan hidup umatnya. Allah memelihara dan memperhatikan kebutuhan hidup umatnya. Kebutuhan seutuhnya, jasmani dan rohani umatnya. Itulah yang harus kita yakini dari permintaan doa kita ketika kita berkata, berikanlah makanan secukupnya. Pada hari ini itu berarti makanan secukupnya untuk pada hari ini dari apa yang sudah kita upayakan. Jadi artinya doa ini tidak mengatakan kepada kita supaya kita berdoa, Tuhan berikanlah aku makan pada hari ini secukupnya ya. Beda itu. Jadi seakan-akan kita minta Tuhan memberikan makanan kepada kita, lalu kita bertopang tangan gini, nggak kerja. Bukan itu. Di sini yang dimaksud adalah makanan hari ini secukupnya. Hari ini segala sesuatu yang kita upayakan, kita kerjakan untuk menghasilkan makanan, kiranya berkenan mendapat berkat dari Tuhan. Jadi sama seperti kita tahu. Adakah bibit tumbuhan bisa tumbuh kalau kita tidak mengerjakan atau mengolahnya? Sementara kita tahu, bibit kehidupan itu hanya Tuhan yang beri. Belum ada kayaknya sintetis daripada bibit yang dibuat oleh manusia lalu bisa tumbuh sendiri tanpa diolah. Tetap pemahamannya adalah bibit itulah atau Tuhan
yang memberikan bibit itu menjadi sumber kehidupan bagi kita, dan kita perlu mengolahnya, mengerjakannya. Jadi ketika kita meminta pada hari ini ketika kita berupaya untuk mendapatkan kebutuhan kehidupan kita, maka Tuhan berilah secukupnya. Cukup bagi kita, cukup bagi keluarga kita, dan kalau bisa juga cukup untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Ini yang mau diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mintalah secukupnya. Artinya di situ, mintalah makanan secukupnya pada hari ini. Kalimat ini, ajaran Tuhan Yesus ini mau mengajarkan kepada kita tentang permohonan kepada Tuhan untuk memberkati kebutuhan kehidupan kita. Untuk memberkati upaya kita agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita secara cukup. Untuk meyakinkan kita bahwa secukupnya Tuhan pasti beri tanpa kita merasa khawatir bahwa Tuhan itu tidak akan mampu memberikannya. Yang cukup berarti pula tanpa khawatir kita akan masa depan yang jauh yang masih belum bisa kita ketahui. Pada hari ini. Jadi jangan kita minta pada hari ini itu kita artikan untuk juga nanti yang akan datang ya Tuhan ya. Untuk nanti anakku 10 tahun ke belakang ini, ke depan ini bisa terpenuhi. Jadi saya mohon Tuhan, ku minta kepadamu Tuhan, cukupkanlah untuk 10 tahun ke depan. Tidak begitu. Kedua, saudaraku, kalau itu tadi bagian yang pertama tadi, keteguhan iman kita kepada Tuhan itu penting. Keteguhan iman kita kepada Tuhan itu meyakini bahwa Tuhanlah sumber kebutuhan hidup kita. Sama seperti khotbah pada hari yang lalu saya katakan, Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan bagi kita untuk menjawab segala pergumulan kehidupan kita. Dan hari ini, untuk kebutuhan hidup kita, kita harus yakin dengan teguh bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kebutuhan hidup kita. Soal makanan atau kebutuhan hidup kita yang Tuhan tahu, itu pasti Dia berikan. Harus dalam iman kita meyakini itu. Terlepas bagaimanapun caranya Tuhan memenuhi atau menghadirkan kebutuhan hidup kita itu, inilah yang kita sebut dengan rahasia doa itu. Kadang-kadang kita berdoa selalu mencoba untuk mengandalkan kemampuan dan kemauan kita, dan mengandalkan apa yang kita punya rencana, sehingga apa yang kita minta dalam doa itu akan terpenuhi. Apalagi kalau kita dengan berdoa. Tapi begitu jawabannya berlainan dengan apa yang kita maksud dalam hati, kita menjadi sedikit kecewa, bahkan mungkin tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah memang satu-satunya sumber kebutuhan kehidupan kita. Hal ini sering kita alami. Begitu juga saudaraku untuk hal yang ketiga, permohonan makanan secukupnya pada hari ini mau mengajarkan kita cara kerja doa. Cara kerja doa memenuhi kebutuhan hidup kita itu kadang-kadang di luar daripada pemikiran, rencana, dan penalaran kita. Tuhan punya wewenang untuk menjawab kebutuhan kehidupan kita sebagaimana Dia mau. Dan kadang-kadang kita tidak menyangka-nyangka jawaban itu terjadi tepat pada waktunya. Atau juga kadang-kadang jawaban doa itu datang terasa terlambat banget. Tapi itulah caranya Tuhan.
Itulah jawaban doa. Itulah cara kerja doa kita memohon kepada Tuhan. Permohonan kepada Tuhan dalam doa-doa kita di situ mau mengajarkan bahwa ketika kita berdoa agar Tuhan memberikan makanan secukupnya pada hari ini, maka di situ berarti kita juga mendoakan apa yang menjadi kerja, upaya, karya kita dalam menghasilkan kebutuhan kehidupan kita. Permohonan kepada Tuhan itu tidak bisa dengan hanya berpangku tangan minta Tuhan begini begitu sementara kita diam. Di sini minta secukupnya pada hari ini mau mengatakan kepada kita, kita juga perlu ada upaya kerja. Dengan demikian, maka doa kita meminta Tuhan memberikan secukupnya makanan kebutuhan kehidupan kita. Cara kerja doa itulah yang akan kita alami. Saudaraku yang kekasih, permohonan kepada Tuhan kita tidak boleh berpangku tangan, melainkan juga dengan upaya kerja kita. Tuhan memberkati kerja, memberkati upaya kita, sehingga kita dapat terpenuhi kebutuhan hidup yang cukup untuk hari ini. Untuk hari ini yang bagaimana? Cukup yang bagaimana? Cukup untuk kebutuhan kehidupan kita keluarga, maupun mungkin cukup untuk kita berikan karena ada orang-orang di sekitar kita yang memerlukan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita melakukan ibadah keluarga. Perlu kita ketahui bahwa ibadah keluarga ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja kalau menurut pemahaman orang Yahudi. Kalau kita lihat, kita pahami bahwa dalam agama Yahudi, dalam pemahaman keluarga-keluarga Yahudi, mereka memahami bahwa doa atau sembahyang di rumah itu adalah layaknya pagar tembok yang sangat kuat dibandingkan dengan pagar besi yang mengitari tembok rumah kita. Doa itu adalah pagar yang paling kuat, mengungguli kekuatan pagar besi. Oleh karena itulah jangan heran kalau orang Yahudi di mana-mana bertempat, dia selalu mempunyai mesbah di dalam rumahnya untuk sembahyang berdoa. Dan pengajaran katekisasi, pengajaran tentang kehidupan beriman bertuhan, itu diajari dalam rumah tangga. Dan hari ini pun firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita, saudaraku, dalam ibadah rumah tangga ini. Mari kita tetap membiasakan kehidupan doa itu di dalam rumah tangga kita. Kalau orang Yahudi bilang itu adalah kekuatan, mari kita amini. Ya, betul. Itu akan menguatkan kita. Menguatkan kita dan keluarga kita di dalam menghadapi berbagai pergumulan, menghadapi berbagai kebutuhan hidup hanya dengan doa. Dan ketika kita berdoa, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus ini, yakinlah kepada siapa engkau mengalamatkan doamu, bahwa Dia adalah Allah yang dengan senantiasa setia penuh kasih, memberikan apa yang engkau butuhkan sebelum engkau memintanya. Kepada Dialah arah doa kita. Dan arah doa kita itu jelas. Tentunya juga, kita juga harus dengan penuh sikap kerendahan hati. Jangan seperti orang-orang pendoa di rumah-rumah ibadat pada zaman Yesus ini. Mereka kehilangan makna doanya. Terlalu panjang dan bertele-tele. Supaya dia dapat dilihat. Supaya dia dapat diperhatikan. Mencuri kehormatan Tuhan.
mencuri kemuliaan Tuhan dengan gaya doa yang begitu berapi-api. Padahal jelas adalah alamat doa kita itu pada Tuhan, dan kita tahu Dia itu adalah Allah kita, sumber kehidupan kita. Oleh karenanya, ketika kita berdoa, sujudlah di dalam kerendahan hati memohon meminta. Maka ketika kita berucap, berikanlah kami hari ini makanan secukupnya, maka aminilah bahwa Dia yang kepadanya kau minta kebutuhan hidupmu, Dia tahu, Dia pasti akan memberikan sesuai dengan kebutuhanmu sebelum engkau memintanya. Kenapa itu terjadi? Karena kita berdoa dengan penuh kerendahan hati. Bapak, Ibu, keluarga jemaat dimanapun berada, biarlah kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita secara khusus dalam masa pandemi ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak kebutuhan yang kita butuhkan. Tidak hanya soal makanan, tetapi soal kesehatan. Soal pekerjaan yang pada akhirnya terbengkalai, hilang. Tapi ketika kita meminta dalam doa, makanan yang secukupnya, yakinilah kepada siapa kau minta, dan Dia akan menjawab itu. Itulah rahasia doa. Jadi saudaraku yang kekasih, baiklah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian yang menguatkan, bagian yang memotivasi kita untuk tetap jangan lupa mengajak anggota keluarga kita memperlakukan ibadah dan doa di dalam setiap rumah tangga kita. Di sana berkat Tuhan akan nyata bagi kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita aminkan firman Tuhan yang kita dengarkan itu tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 468, bait pertama dan ketiga. Berilah Bapa hari ini. Berilah Bapa hari ini, kami makan secukupnya, dan ampuni salah kami saling mengampuni. Datang kerajaan-Mu, amin. Bila Bapa hari ini, pengampunan secukupnya, agar kami membagikan ampunan makanan pula dalam kerajaan-Mu, amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Firman-Mu hari ini menyapa kami untuk kami tetap hidup di dalam doa di setiap langkah kehidupan kami sebagai keluarga besar Allah di dalam jemaat dimanapun kami berada. Firman-Mu ini Tuhan begitu indah menyapa kami, agar kami di dalam kekudusan sujud, di dalam sembah kami, hormat kami kepada-Mu Tuhan sebagai alamat doa kami, dan kami meyakini bahwa Tuhan Maha Baik, penuh kasih, yang akan mengerti, memenuhi setiap kebutuhan hidup kami, keperluan kami, sebelum kami memintanya.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu itu. Pada malam hari ini ketika kami bersama-sama sujud sebagai keluarga di hadapan Tuhan dalam jam ibadah ini, kami datang membawakan syafaat kami kepadamu untuk saudara-saudara kami dimanapun berada saat ini. Biarlah kiranya sapaan firman-Mu ini boleh mereka dengar. Dan begitupun kami berdoa Tuhan memenuhi kebutuhan hidup mereka seturut dengan apa yang baik dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan juga telah menyatakannya kepada kami. Terlebih kepada saudara-saudara kami yang harus terbaring sakit di dalam pengaruh pandemi COVID-19 pada saat ini. Mereka-mereka yang terpapar sakit di rumah sakit maupun di tempat-tempat isolasi di rumah dan dimanapun berada. Mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja, mereka yang pada akhirnya harus kewalahan untuk memenuhi kebutuhan hari-hari mereka, Tuhan. Kami naikkan doa kami kepadamu memohon, Tuhan pilihlah, Tuhan berilah kekuatan kepada mereka untuk mereka mampu berkarya, berupaya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena disitulah, di dalam upaya mereka itulah, kami yakin Tuhan juga akan memberkati. Sehingga mereka boleh tertolong di dalam memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Terlebih Tuhan, pada saudara kami yang saat ini sampai masih harus berada di rumah sakit oleh karenanya gangguan kesehatan yang mereka alami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kepadamu Tuhan, jamalah satu persatu saudara kami yang tidak dapat kami sebut nama mereka, keluarga mereka. Kiranya berkenan Tuhan ada sebagai sumber kebutuhan, keperluan hidup mereka seutuhnya. Tuhan, begitu juga kami ingin berdoa untuk pelayanan dan kesaksian kami di Jemaat GPIB Immanuel Semarang. Yang dengan sadar kami harus melakukan perjumpaan bersama dengan seluruh jemaat lewat media elektronik seperti ini. Tanpa dapat bertemu, bersekutu, memuji, membesarkan nama-Mu di dalam rumah-Mu yang kudus di gereja GPIB Immanuel Semarang. Berdoa kami Tuhan, kiranya Engkau tetap akan memberikan perlindungan, kekuatan kepada seluruh presbiter dan anggota jemaat di dalam menggumuli yang terbaik guna peribadatan, guna sembahyang yang mereka jalani, pelayanan kesaksian di Jemaat GPIB Immanuel Semarang. Untuk seluruh penatua, diaken, pendeta, biarlah kiranya hikmat-Mu Tuhan tambah-tambahkan, sehingga dengan penuh hikmat itu mereka menyadari bagaimana yang terbaik guna melakukan pelayanan kepada jemaat. Tuhan, pada pendeta bersama dengan keluarga, kiranya Engkau yang menjadi pernaungan mereka, sehingga mereka boleh hidup sebagai keluarga juga, yang bertanggung jawab sebagai pendeta, sebagai gembala bagi kami, Bapak Pendeta Yorina Wasalawangi. Tuhan tambahkan kesehatan dan kekuatan kepadanya di dalam masa cutinya ini. Begitu juga dengan seluruh presbiter yang ada dalam keterpaparan COVID-19, Tuhan juga berkenan menilik mereka satu persatu. Berikan kekuatan, tambahkan hikmat kepada mereka dari peristiwa yang dialaminya.
Kami juga ingin berdoa Tuhan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Sungguh dengan sadar kami mengakui Tuhan bahwa kehidupan ibadah doa kami sering kurang berkenan di hadapan-Mu. Dengan firman-Mu ini, dengan sapaan-Mu pada malam hari ini Tuhan, ajarilah kami, mampukanlah kami untuk tetap hidup di dalam sembahyang, hidup di dalam doa yang terarah kepadamu, karena Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami. Terlebih ketika anggota keluarga kami ada yang sakit, mari Tuhan berkenan memberikan kekuatan, sehingga saudara kami di dalam keluarga kami masing-masing boleh menggumuli, menghadapi penyakit yang dihadapinya dengan kekuatan dan pertolongan hanya daripada-Mu. Ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, kami juga ingin berdoa buat seluruh anggota Jemaat GPIB Immanuel dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 4 dan Pospelkes Alitea Dempel Rejo. Mohon kami kepadamu Tuhan, hadirlah sebagai gembala di dalam kehidupan kami, sebagai pelindung bagi kami, sehingga kami dapat bersama-sama di dalam damai, sejahtera, dan sukacita melaksanakan tugas-tugas kehidupan, melaksanakan ibadah-ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Ketika di dalam kehidupan kami mengalami keterputusan hubungan kerja yang terdampak oleh karena situasi kondisi banyak tempat kerja ini, kami mohon Tuhan tetap berkenan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kami, untuk kami dapat memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan juga berkenan memberikan dan menambahkan sukacita bagi saudara kami yang berulang tahun karena kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu lah Tuhan yang akan terungkap senantiasa di dalam ucapan syukur mereka pada saat ini. Bapa dalam surga, banyak hal yang akan kami pinta kepada-Mu Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau telah mengetahui segala sesuatu apapun yang tidak terucap dari mulut kami. Karena Engkaulah ya Tuhan Allah kami, kepadamu lah ya Tuhan kami naikkan doa ini di dalam segala kerendahan hati. Dan Engkau akan penuh dengan kesetiaan kasih-Mu menjawab setiap kebutuhan kehidupan kami, yang terucap maupun yang tidak terucap. Tuhan, kami mohon ampunilah segala pelanggaran dan kekurangan kami di hadapan-Mu yang selalu tidak memberlakukan apa yang menyukakan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Agar kiranya Tuhan tidak terhalang setiap doa-doa permohonan yang kami naikkan kepada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharakanlah kami di dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah bagi kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur melalui kantong pundi yang diedarkan di rumah kita dengan mengingat kata Alkitab. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Ulangan 15 pada ayatnya yang ke-10. Sambil pundi diedarkan kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 365C, Tuhan ambil hidupku. Jemaat, mari kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, terimalah persembahan syukur kami ini dan kuduskanlah, mampukanlah kami menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang sesungguhnya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan masuk di dalam pengutusan dan mengakhiri ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusanmu untuk melaksanakan misi Allah di tengah dunia ini. Kidung Jemaat 345 bait pertama dan keempat menjadi pujian bagi kita. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan, berkat-Mu turunlah, kuasa-Mu Kau limpahkan penuh karunia. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kini dan selamanya. Amin. 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 Ibadah selesai dan kami mengucapkan selamat memasuki hari-hari kehidupan kita di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Tetaplah kiranya di dalam situasi dan kondisi pada saat ini kita berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi segala dampak daripada pandemi dengan penuh kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan memberkati kita.